semuanya, salam kenal. Aku Devi. Jadi sebagai orang yang baru lulus SMA, aku di sini mau sedikit sharing tentang hal-hal apa aja yang harusnya kalian ketahui sebelum kalian masuk SMA atau saat kalian berada di fase SMA seperti itu. Jadi yang pertama, kalian itu harus memiliki cita-cita. Cita-cita itu kita pakai untuk menjadi tujuan saat kita berada di SMA gitu. Jadi biar masa-masa SMA kita itu terarah karena kita punya tujuan yang tepat, yaitu cita-cita kita gitu. Nah, cita-cita ini memang tidak mudah ya didapatkannya karena seiring perkembangan waktu pasti cita-cita itu akan terus berubah juga. Tapi setidaknya kalian tuh tahu kalau saat berada di SMA kalian tuh harus mencari apa tujuan, apa cita-cita hidup kalian gitu. Meskipun kalian belum mendapatkannya, tapi kalian tahu kalau itu tuh satu PR bahwa kalian tuh harus memiliki tujuan dalam hidup, terutama di fase SMA gitu. Jadi tujuan dan cita-cita ini tidak mesti profesi yang spesifik gitu ya, tapi kalian tahu kalian tuh ingin hidup seperti apa di masa-masa setelah SMA, setelah kuliah nanti gitu. Nah, baru saat kalian udah tahu kalian mau hidup seperti apa, kalian bisa tarik ke belakang. Contohnya, kalau kamu mau jadi orang seperti yang kamu pengenin ini, kamu tuh harus masuk kuliah apa, baru kamu tuh berarti harus di SMA-nya tuh ngapain aja kayak gitu. Jadi cita-cita dan tujuan itu penting, apalagi di fase setelah SMA seperti itu. Jadi kalian harus mulai mencarinya di fase SMA. Yang kedua adalah mencari tahu bagaimana kehidupan setelah SMA. Jadi saat kalian masuk SMA, kalian tuh jangan stuck aja ya. Ya udah aku SMA, aku belajar gitu aja. Tapi kalian harus tahu kalau kehidupan setelah SMA itu seperti apa. Misal setelah SMA tuh kalian mau masuk kuliah. Nah, kalian tuh harus cari tahu banyak-banyak informasi tentang perkuliahan. Misal jalur masuknya ada berapa. Misalkan jalur masuk kuliah itu ada dua, ada lewat tes sama jalur prestasi. Nah, dengan kalian tahu informasi itu, kalian bisa mempersiapkan keduanya mulai dari masa-masa SMA kayak gitu. Bahkan dari awal. Jadi kalian bisa curi start. Terus kalian tuh harus tahu kemampuan apa aja yang harus dimiliki orang yang lulusan SMA. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri lebih cepat seperti itu. Jadi kalian tuh harus banyak-banyak mencari informasi, jangan stuck di SMA aja, karena ya SMA tuh hanya fase sekolah pada umumnya aja gitu. Tapi kehidupan setelah SMA itulah yang harus dipersiapkan selagi SMA gitu, sebagai fase terakhir persekolahan. Yang ketiga adalah tetap mengutamakan nilai akademik. Aku tahu nggak semua orang lebihnya itu di kemampuan akademik, nggak mesti tinggi-tinggi banget. Sekarang mungkin di nilai 8 atau 9 itu mungkin udah cukup, kita nggak mesti ambil sampai 100 gitu ya. Kenapa sih akademik ini penting? Balik lagi ke poin nomor 2, setelah SMA itu ada 2 tahapan masuk perguruan tinggi. Yang pertama itu lewat jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini sangat dipertimbangkan dengan nilai SMA kalian. Makanya kalian di sini penting untuk mempertahankan nilai itu supaya apa? Supaya nanti kalian lebih gampang saat setelah SMA. Aku sangat menyarankan kalian saat di kelas itu kalian lebih fokus aja mendengarkan guru kalian, karena saat di kelas kalian tidak tahu, kalian bisa bebas bertanya ke guru dan nanti guru akan membantu gitu. Dengan kalian lebih memahami, lebih fokus saat belajar di kelas, itu akan mengurangi waktu kalian belajar di rumah gitu. Jadi di rumah kalian bisa pergunakan waktu bukan cuma untuk belajar ulang pelajaran di sekolah yang kalian gak ngerti gitu, tapi cuma recovery aja, karena tadi kalian di sekolah itu udah paham, tinggal recovery biar gak lupa lagi aja kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian di kelas itu main-main, akhirnya gak ngerti apa-apa. Di rumah kalian tuh harusnya gunain waktu kalian tuh untuk main, tapi ini malah belajar lagi dari awal tentang materi yang hari ini gitu. Jadi itu tuh salah ya guys. Jadi menurut aku fokus di kelas dan mempertahankan nilai akademik itu juga lebih menghemat waktu kalian dan memanfaatkan waktu kalian tuh jadi lebih baik lagi. Yang keempat itu adalah mengikuti atau aktif banyak kegiatan. Ini tuh salah satu hal yang penting ya guys, karena pengalaman itu harus kita pelajari di mana-mana gitu.
Jadi di sekolah kan banyak tuh kegiatan yang bisa dilakuin. Kalian coba aja untuk ngikutin itu semua gitu. Jangan jadi orang yang mageran, jangan jadi orang yang nanti lagi, karena setiap kesempatan itu nggak datang 2 kali ya guys. Jadi kalau misalnya ada organisasi, kalian bisa coba ikut. Ada tes-tesnya tuh, nggak keterima kayak gimana, nggak apa-apa guys. Kalau kalian nggak keterima, setidaknya kalian tidak menyesal karena tidak mencoba kayak gitu. Jadi ikutin aja dulu, coba aja dulu. Kalau misalnya nggak keterima, ya cari organisasi lain. Kalau nggak keterima, bisa diganti dengan ekskul. Yes, ekskul itu kan pasti bisa ya di daftarin oleh semua siswa gitu. Nah di ekskul aku sangat menyarankan untuk kalian tuh memilih ekskul yang benar-benar sesuai dengan minat dan bakat kalian. Di situ nanti kalian bisa lebih berkembang kalau itu sesuai dengan minat dan bakat kalian. Beda lagi kalau kalian cuma ikut-ikutan temen, itu tuh bakal nol gitu, kayak nggak ada fungsinya. Kalian harus cari tahu apa minat dan bakat kalian, dan saat kalian berada di ekskul itu berusahalah untuk menjadi yang terbaik. Kenapa? Karena kalau ekskul itu kan biasanya ada perlombaan atau ada penampilan gitu ya. Saat kalian menjadi yang terbaik, kalian tuh akan lebih berpeluang dipilih mengikuti lomba atau mengikuti suatu kegiatan gitu. Jadi pasti kan nggak bisa ya semua di ekskul itu tampil, atau nggak bisa ya semua itu ikut lomba. Pasti yang dipilih itu yang terbaik di antara yang baik gitu. Jadi kalian harus kasih tunjuk kemampuan terbaik kalian, biar kalau misalnya ada perlombaan atau kegiatan, kalian tuh berpeluang besar untuk ditunjuk, dan tentunya itu akan menambah banyak pengalaman kalian kayak gitu. Nah makanya penting banget untuk cari tahu potensi diri kalian. Jadi jangan sampai ikut-ikutan temen ya di ekskul itu juga cuma sekedar ikut aja gitu. Nah itu jangan ya guys. Yang kelima, ini yang terakhir dari aku, adalah memperluas relasi. Jadi relasi ini harus kalian pupuk dari awal. Jadi buatlah hubungan yang baik di antara teman sekelas, bisa juga adik atau kakak kelas. Itu bisa kita temuin saat ekskul atau organisasi gitu ya. Terus memupuk relasi yang baik juga dengan guru, karena itu berpeluang kita tuh lebih dikenal. Kita tuh memiliki banyak kemungkinan untuk mengikuti banyak hal kalau kita terkenal gitu di sekolah. Aku ingin berpesan kepada teman-teman adik-adik yang lagi mau masuk SMA atau yang masih berada di fase SMA sekarang, cari sebanyak-banyaknya kegiatan, cari sebanyak-banyaknya pengalaman, karena itu sangat amat berguna ya buat kehidupan kita setelah SMA itu. Kan aku tadi udah mention kalau misalnya setelah SMA itu jalur masuknya ada 2, prestasi sama tes. Kalian bisa jalur tes ini kalian cari tahu sebanyak-banyaknya kayak gimana, jalur prestasi ini juga kalian cari tahu sebanyak-banyaknya, dan persiapkan sejak awal. Lebih baik kalian tahu lebih awal daripada kalian ketinggalan informasi kan gitu. Jadi kalau untuk yang jalur tes itu kalian bisa mulai belajar dari sekarang, meskipun pasti setiap tahun tuh ada perubahan, tapi nggak ada salahnya kan untuk mempersiapkan kayak gitu. Terus untuk jalur prestasi, kalian persiapin nilai kalian yang sebaik-baiknya, cari sebanyak-banyaknya prestasi, cari sebanyak-banyaknya sertifikat, karena itu tuh sangat diperlukan gitu. Cari yang sesuai dengan minat dan bakat kamu. Makanya yang nomor 1, kamu harus tahu apa cita-cita kamu, biar kamu tinggal tarik aja ke belakang. Kamu harus S1-nya di mana, kamu harus S1-nya tuh jurusan apa, dan saat SMA-nya mata pelajaran apa yang harus kamu kuasai, sertifikat seperti apa yang mendukung, seperti itu. Jadi teman-teman, please make sure untuk mempersiapkan masa depan kalian selagi kalian SMA. Ini adalah waktu dan kesempatan yang tepat agar kalian bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe kalau misalnya kalian suka dengan video-video seperti ini. Terima kasih. Devi pamit undur diri. Dadah.